Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan Ibu. Nah, nantinya di sini pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang topiknya yang menyenangkan. Kemudian nanti teman-teman bisa saling untuk bertukar pikiran dan pendapat. Nah, namun sebelum itu alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau begitu, Ibu mulai ya waktunya berdoa dimulai. Nah, selesai. Semoga biar kita berjalan lancar ya. Amin. Oke, nah untuk kita agar lebih akrab, kita akan berkenalan nih teman-teman. Nanti berkenalannya mungkin mulai dari Ibu ya. Nah, tapi teman-teman sudah mengenal Ibu kan? Sudah. Karena sudah sering lihat ya. Oke. Nah, nanti berkenalannya, nanti Ibu menyebutkan nama, kemudian Ibu akan menyebutkan hobi, tapi tidak boleh untuk diucapkan. Jadi misalnya kayak gini, perkenalkan nama Ibu Taskia. Ibu hobinya yaitu adalah menulis. Oke. Nah, nanti kayak gitu ya perkenalannya. Oke. Mungkin mulai dari sini. Selamat malam teman-teman semuanya, tetapi beda. Hobi aku masih lanjutnya Itu ya. Orang kan kawan-kawan nama aku Sabila, hobi aku sepeda. Iya gitu. Sepeda. kan kita masih belum boleh ngomong. Lanjutnya Kan nama aku Sabila, hobi aku terakhir Siti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti, hobi saya puasa. Betul, sama ya. Iya. Oke, karena sudah mengenal satu sama lain, Ibu harap teman-teman bisa akrab satu sama lain ya. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita menyepakati aturan bersama agar nanti dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Aturannya nanti bisa dari teman-teman yang mengusulkan dan juga bisa dari Ibu. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira ada nggak yang mau mengusulkan aturan? Misalnya, Bu, kalau misalnya nanti ikut kegiatan nggak boleh ngomong sendiri, misalnya seperti itu. Dari Siti Bu, Ya, kalau dari Siti nanti misalnya teman-teman mau bertanya, nanti bisa angkat tangan kita dulu. oke, bisa angkat tangan kita bertanya ya. Kalau yang lainnya, dari saya Bu. Ya, mungkin nanti saat ada pertanyaan menjawab dari situ, nanti saling perhatikan. Kita tidak memperhatikan, saling mendengarkan dan tidak boleh menyela seperti itu. Dari yang lain? Cukup ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari Ibu, nanti kalau misalnya teman-teman mau izin untuk keperluan apa-apa bisa diapakan ya terlebih dahulu kepada Ibu gitu. Oke, berarti kita ada 3 aturan ya. Yang pertama tadi dari Siti, kalau mau bertanya kalau Yoda nanti harus memperhatikan. Kalau dari Ibu nanti kalau misalnya mau kamar mandi atau mau apa harus izin terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, Masih jelas ya. Oke, nah di sini teman-teman tidak usah tegang, harus relax teman-teman. Karena di sini nanti kita akan berdiskusi, tentang bagaimana sih cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nantinya kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian memilih keputusan yang bertanggung jawab, kemudian apa sih dampaknya terhadap diri kita sendiri, dampak positif maupun negatif tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu. Nantinya sehingga teman-teman bisa nih kalau misalnya dihadapkan 2 pilihan, teman-teman bisa nih untuk menentukan mana yang terbaik untuk diri kita. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu tidak? belum ada Bu. Belum. Iya. Tapi kok kayaknya ini masih tegang atau masih lesu gitu ya, apa sudah energinya sudah habis karena pelajaran tadi sebelumnya? Enggak sih Bu, sudah berkurang Bu. Ya sudah berkurang ya. Kalau gitu mungkin kita akan sedikit terlebih dahulu ya, biar lebih semangat, terus juga nggak lemes ya gitu. Nah mungkin Ibu ada ice breaking, nanti teman-teman bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa untuk berbaris di sini, berbaris di sebelahnya Siti.
Oke. Sudah? Sudah. Nah, nanti Ibu tuh ada satu kata. Misalnya ada kata gajah. Nanti teman-teman bisa mempraktikkan gajah itu seperti apa dengan bahasa tubuh. Tapi nggak boleh ngomong berarti. nggak boleh Oh, oke. nggak boleh melihat satu sama lain ya. Harus lihatnya ke Ibu. Oke. Sudah siap? Siap. Berarti nanti kalau misalnya Ibu bilang misal ada kata gajah, kemudian Ibu bilang 1, 2, 3, nanti kalian langsung mempraktikkan gajah itu ya. Gue nanya, Iya. kalau suaranya boleh nggak? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga, harus cuma gerakan. Oke, siap. Kata pertama, Ibu ada kata makan. Sudah terbayang kata makan? Sudah. Iya, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Coba dilihat, sama nggak? Iya, gue bilang. Oke. Oke, berarti ada yang beda, ada yang sama ya. Kita tes kekompakan dulu nih, nanti biar nanti kita sesi diskusinya bisa saling kompak satu sama lain. Untuk kata kedua, ada menulis. Sudah terbayang? Sudah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ini ada buku, yang ini nggak ada pakai buku gitu ya, cuma hanya pensil aja. Pakai bayangan. Nah, untuk kata ketiga ada binatang. Enggak, ini binatangnya adalah monyet. Sudah terbayang? Sudah. Seperti apa? Sudah. Sudah? Sudah. Mulai dulu, 1, 2, 3 ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, bisa kembali kali ya. Gimana tadi, sudah energinya sudah kembali ya? Sudah semangat nih, sudah semangat ya. Ya tadi kayaknya paling asik tuh yang kata terakhir. Udah lupa. Sambil tadi sampai goyang-goyang gitu. Oke, nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya nih, Ibu pengen tanya terlebih dahulu. Karena nggak sih teman-teman itu mengambil keputusan, tapi keputusan itu tambah menimbulkan masalah baru. Misalnya seperti ini. Misalnya Ibu punya teman, aja si Mawar. Mawar ini pengen makan mie. Kemudian Ibu tuh lapar banget. Kemudian kalau saya Ibu lihat Mawar makan mie, Ibu harus makan mie ya, tapi Ibu pengen nasi nih. Tapi nggak enak nih sama Mawar karena Mawar tuh udah makan mie, terus akhirnya Ibu ikut Mawar beli mie. Yang mana dari Ibu beli mie tadi, Ibu masih merasa lapar, terus habis itu sakit perut. Nah, dari keputusan Ibu akhirnya mengikuti Mawar tadi yang mengambil mie atau makan mie tadi, malah Ibu jadi sakit perut. Seperti itu contohnya. Kira-kira pernah nggak teman-teman seperti itu? Dari saya, Bu. Iya sih. Kalau dari saya itu saya pernah mengambil keputusan yang menurut saya salah sih. Karena kan uang saya itu posisi udah 10.000 ya, itu waktu saya di sekolah, Bu. Posisi saya uangnya juga 10.000, tapi saya diajak nih sama teman saya buat beli sebelah yang harga 10.000 juga. Sedangkan 10.000 itu dikasih ibu saya tuh harus 2 hari, tapi dalam 1 hari itu malah habis, Bu. Sehingga dengan duitnya saya tidak punya uang lagi. Ya, berarti menghabiskan uangnya untuk beli sebelah tadi yang akhirnya bikin nggak Punya uang bisa banyak. yang menimbulkan masalah lagi. Iya, Kalau dari yang lain gimana? Kalau saya pernah keluar kalau dari saya itu pernah mau belajar karena besok mau ujian dengan guru ada tes gitu. Jadi saya tuh harus banget dulu kalau saya harus belajar, tapi saya harus belajar karena belum. Akhirnya saya ide tuh buat minum kopi biar nggak ngantuk. Ini ya minum kopi. Terus habis itu kalau kemudian saya masukin perut dulu. Oh ya. Jadi ya besoknya saya nggak masuk. Berarti susulan. Berarti kalau misalnya seperti itu malah buat juga nggak masuk besoknya ya gara-gara minum kopi ya. Sebenarnya Hilda ini pengen minum kopi agar bisa belajar, tapi malah banyak kamu. Iya, malah banyak kamu belajar. Iya. Kalau dari yang lain ada nggak? Saya tidak tahu. Iya. Saya mau belajar untuk ujian, tapi saya belajar untuk dan pada hasilnya biasanya saya ngantuk, saya nggak konsentrasi. Oh ya, berarti kalau Rina ini memutuskan mau begadang, tapi besoknya malah ngantuk kalau misalnya ikut pelajaran nggak konsentrasi gitu ya. Berarti
Kalau mungkin Sabila juga pernah juga ya, dan dari teman-teman ini sepertinya pernah ya mengambil keputusan atau mengambil solusi, tapi malah menimbulkan masalah baru. Nah, teman-teman, menurut teman-teman sendiri apa sih yang teman-teman pahami ketika mendengar kata keputusan yang bertanggung jawab? Oh ya, Bisa dibilang itu dimana kita berarti mengambil resiko harus membuat keputusan itu sendiri. ini mengambil resiko untuk keputusan kita sendiri. Kalau dari yang lainnya, ya, Kalau keputusan bertanggung jawab terus itu ya dia menilai maka dia tidak harus bisa beraktivitas sampai akhir itu harus dilakukan. berarti kayak konsisten gitu ya. Apa yang oke aku mau ambil ini berarti harus sampai akhir gitu ya. Ya benar teman-teman. Jadi keputusan yang bertanggung jawab itu dimana kita mengambil solusi yang tepat dan bijaksana, terus kita juga tahu resiko tadi, kelebihan dan kelemahan dari diri kita. Dan pastinya ibu juga sangat paham kalau setiap dari teman-teman ini punya keputusan yang berbeda-beda ya. Mungkin aja menurut Siti mengambil keputusan A ini baik, tapi menurut Sabila A ini tidak baik. Nah yang tahu adalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus tahu nih pengambilan keputusan itu dampaknya apa terhadap kita, seperti itu ya. Nah lalu seberapa penting sih teman-teman pengambilan keputusan itu yang bertanggung jawab? Kita harus bertanggung jawab nih. Penting banget. Pentingnya seperti apa? Karena setiap kita mau menjalani sesuatu itu pasti kita membuat keputusan mau ya karena dari keputusan Jadi berarti enggak yang ikut-ikut orang lain gitu ya maksudnya Sabila. Berarti kayak lebih kita kenapa penting karena untuk membuat kita percaya diri ya. Dan misalnya kayak diibaratkan ada teman yang ke kanan atau yang ke kiri, ya kita harus tahu nih mau ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi kita harus percaya diri atas diri kita sendiri. Kemudian juga apa teman-teman? Apa? Oke, seberapa penting sih pengambilan keputusan? tapi untuk karena di dalam pengambilan keputusan itu kan nanti pasti ada resiko dan tanggung jawab dari kita juga harus tahu kemampuan kita untuk menghadapi itu. Jadi kalau misalnya kita merasa mampu, ya kita bisa ambil. Kalau nggak mampu, nanti takutnya nanti kita nggak tanggung jawab. Kalau bisa merugikan selain diri sendiri orang lain. Oke, berarti tadi Ibu mention yang terakhir merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu benar teman-teman. Kenapa kita harus penting mengambil keputusan yang bertanggung jawab agar nantinya misalnya kita ini adalah satu pertemanan nih, satu misalnya kayak satu kelompok, tapi yang satu ini pengen A, yang satu pengen B. Nah kalau misalnya tidak sama pendapatnya, terus sama-sama nggak bisa mengambil keputusan yang baik atau jalan keluarnya gitu, nanti malah menimbulkan konflik. Nantinya malah misalnya Siti sama Kulina ini malah menimbulkan masalah atau jadinya kayak bertengkar seperti itu, atau menimbulkan konflik antar teman seperti itu ya. Kalau misalnya ibu ada permasalahan, misalnya ada ibu ini adalah satu-satunya teman yang berada di satu perkumpulan. Misalnya ibu adalah satu-satunya orang baru dalam satu organisasi seperti itu. Nah, waktu ibu ada dalam satu organisasi itu menyepakati sebuah aturan. Kemudian ibu ini kan masih orang baru, jadi ibu ini menganggap aturan yang ada dalam organisasi itu tidak penting karena menurut ibu itu adalah hal yang salah seperti itu. Terus ibu mengambil keputusan kalau ibu akan melakukan hal-hal yang terserah ibu tanpa mementingkan aturan yang ada di organisasi itu. Kira-kira seperti itu salah tidak teman-teman atau baik? Salah. Kenapa nih salah? Saya Bu, ya kan itu di sebuah organisasi ya Bu, jadi aturan satu ya untuk semuanya. Jadi misalnya tadi yang tidak bersetuju itu, tapi itu kalau ada mereka yang menyetujui semuanya. Jadi menurut saya aturan di sebuah organisasi itu lebih baiknya dipatuhi semuanya. Jadi untuk pasangannya terserah kita mau seperti apa, nanti kita memilihnya lebih. Oke, setuju besar sih. Oke, setuju ya, teman-teman setuju ya. Berarti memang kita harus tahu nih lingkungan kita seperti apa dulu, baru kita juga mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa? Sesuai dengan lingkungan kita tadi. Agar kita nggak
terkesan seenaknya sendiri. Nah, kalau misalnya tadi mengambil keputusan sudah, terus memilih keputusannya begini, cara memilihnya, kita harus tahu apa dulu di dalam keputusan itu. Saya kita harus tahu resikonya seperti apa. Kalau ambil keputusan ini resiko yang berbeda apa? Oke, berarti kayak dampaknya dari pengambilan keputusan itu apa. Kemudian yang kedua, ya, prioritas. Kemudian ada lagi, Mungkin lebih ke benefitnya untuk kita itu lebih saya berarti kayak manfaatnya untuk kita apa. Kemudian Kalau dari saya lebih mempertimbangkan sih seperti karena udah juga tadi untuk lebih tahu benefitnya. Ini mempertimbangkan mana yang lebih. ya benar sih teman-teman yang apa yang pendapat lo itu. Dan gak kalah penting juga kita harus mendengarkan kata hati kita. Jadi ketika mengambil keputusan, kan yang tahu dari kita sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh nih ikut-ikutan orang lain, tapi kita harus berpegang teguh dengan dia pada pendirian. Kalau misalnya ini baik, ya baik. Kalau keputusan itu mungkin buruk buat aku atau buat saya, itu tidak diambil gitu ya. Nah, selanjutnya agar kita lebih tahu lagi gimana sih cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ibu akan mengajak teman-teman untuk bermain game. Nah, sudah. Karena kayaknya tadi kita sudah kayak berdiskusi terus kayak, aduh, kayak kurang apa ya? Kurang seru gitu ya kalau kita nggak bermain game. Ibu ambil dulu ya. ini benar kan ibu benar kamu. Oh, apa itu? Menurut teman-teman apa? Tahu ibu ular. Bola. Oke, nah, ibu pinjam terlebih dahulu ya ininya. Teman-teman bisa lihat semua? Bisa Bu. Nah, di sini ada apa ini? Majority of responsibility. Artinya apa? Perjalananku untuk bertanggung jawab. Kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada tulisan start sama finish. Nantinya teman-teman akan memainkan ini secara perseorangan atau individu. Jadi nggak ada kerjasama tim ya. Iya, nah, pokoknya diri sendiri. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini ada spinner. Nah, spinner nanti ini berguna untuk kalian ini maju berapa langkah sih? Oke, nanti teman-teman akan melakukan spinner terlebih dahulu untuk maju berapa langkah. Kemudian di sini nanti kalian bisa maju nih. Ini 1, ini 2, ini 3 seperti itu. Nah, Berarti mulai dari sini. dari sini Nah, kita berdiri di sini nanti berarti. oh ya, tuh. Nah, kemudian ada papan berwarna merah dan hijau. Maksudnya apa sih, Bu? Nanti kalau teman-teman di spinnernya misalnya dapat angka 2. Kalau 2 kan berhenti di hijau. Nanti teman-teman akan mengambil dari box ini. Ya, kupon pertanyaan dan deskriptif. Nanti kalau yang hijau nanti deskriptif itu tentang materi yang sudah Ibu berikan. Nanti ada pertanyaannya bisa diulas gitu. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya berhenti di merah ada kupon tantangan. Maksudnya nanti teman-teman akan mendapatkan tantangan atau persoalan yang mana harus teman-teman jawab nih. Dari jalan keluarnya itu seperti apa. Oke, Bu. Nah, kalau ada tengkorak, apa tuh? Kalau tengkorak nih, kalau misalnya teman-teman berada di sini, nanti sayang sekali harus kembali ke ya kan, padahal mau garis finish, nanti tiba-tiba kembali ke awal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah berada di garis finish, yang pertama Ibu ada hadiah untuk kalian. Wow, ayo. Oke. Nah, nanti teman-teman, ini juga ada, ini namanya, Ibu turunkan terlebih dahulu ya. Nah, ini ada namanya pion-pion nih teman-teman. Nanti teman-teman langkah pertama yaitu bisa bergunting terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan melangkah pertama dan siapa yang akan mengambil ini pertama. Jadi semakin nanti kalah, jadi tinggal yang sisa-sisa aja gitu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Siap Ibu. Sudah jelas ya. Nanti Ibu harap teman-teman bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat kalian. Jadi tidak perlu untuk takut salah,
karena di sini kita akan bertukar pendapat seperti itu ya. Nah, nanti mungkin lebih kayak seru lagi. Nanti kita mempimpanya berdiri dulu, kemudian bisa duduk. Nah, nanti yang jalan, yang langkah pertama ini nanti bisa berdiri. Oke, kita berdiri terlebih dahulu ya. Ini tadi apa teman-teman? Ini bukan deskripsi, pertanyaan. Pertanyaan deskripsi. Oh, tantangan ya, ada tulisannya ya di balik ini ya. Jangan lupa ya, ini deskripsi yang ada gambar rumah kamu. Oh ya, istana ya. Oke, tampilin sini dulu ya. Oke. Bisa memimpah? Memimpah, ayo gambreng. Oh, ayo gambreng. 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 Memimpah, ayo gambreng. Aku berdua gambreng. Siapa tadi yang Siti lagi. Oke, Corina mau milih yang mana nih? Oh, yang gede deh. Oke, udah. Oke, dari Siti. Yang ini aja. Oke. Kalau begitu, berarti siapa yang mulai dulu? Corina. Taruh tangan aja. Arah sini ya. Kelihatan semua ya teman-teman? Kelihatan. Oke. Oh ya. Startnya di mana? Ya. Ini. Sasmina terlebih dahulu. Berapa? Satu. Oke. Lanjutnya. Tiga. Kayaknya lebih banyak. Ya. Ketiga. Oh iya. Dua. Tiga. Biasa Bisa apa tadi? deskripsi. Bisa. Oke, kita bisa duduk aja ya. Nanti kalau mau main baru berdiri lagi gitu ya. Ya, terus baca deh. Iya, tuh. Deskripsikan cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa lagi? Yang tadi ya Bu ya. Jadi kita harus tahu apa aja manfaatnya, benefitnya. Terus kita juga harus tahu gimana resiko dengan keputusan yang kita ambil itu. Dampaknya. Yang berikan itu tidak. Oh iya, sama menentukan prioritas. Oke, besok ada kita berdiri lagi. Siapa tadi yang ketiga? Oke. Jadi aku sebenarnya apa? Oh, di sini, Bu. Apa? Oh iya, iya ada tulisan nolnya ya. Berarti kalau nol tadi udah Start. Lanjutnya Siti, nggak apa-apa, Siti aja. Ya. Satu mana? Sama Rina. Balik lagi. Tiga. Ini di mana? 1, 2, 3. Iya, lagi. Oke. Ayo, Wow. Jika kamu lupa mengerjakan tugas sekolah, kamu memilih jujur kepada guru atau mencontek pada teman. Oke, nah, gimana kalau saya dua-duanya Bu? Gimana jujur dan mencoba ya? Gurunya kira-kira kalau guru itu malah enggak ya kalau aku tuh lupa ngerjain tugas gitu. Tapi seringnya sih saya nyontek dulu baru jujur. Nyontek dulu baru jujur. Berarti kalau saya udah ada di situasi itu, tadi apa yang dilakukan? Nyontek dulu baru jujur. Oke, sekarang kita kelas lebih dahulu. Bisa duduk terlebih dahulu, benar. Nah, coba Ibu tanya terlebih dahulu ya. Tadi kalau misalnya keputusan yang diambil Rina tadi mencontek terlebih dahulu, baru jujur kepada guru. Sekarang Ibu tanya nih, kalau misalnya dampak dari mencontek itu seperti apa untuk Rina? Kalau mencontek itu dulu saya jadi ketergantungan sama teman. Saya jadi malas juga untuk ngerjain tugas karena nanti di sekolah ada teman yang bisa bikin. Berarti ketergantungan pada teman. Kemudian kalau misalnya berbohong terhadap guru, dampaknya apa? Menurut Rina?
jadi untuk saya itu kayak ya gimana sih gimana lagi nih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin aja Lina dapat nilai bagus, tapi guru itu nggak percaya itu hasil kerja keras Lina sendiri gitu ya. Oke, tadi keputusan yang diambil yaitu adalah mencapai dan jujur kepada guru. Setelah ibu tanya nih tentang dampak mencapai dan jujur kepada guru, sekarang ibu tanya lagi dari permasalahan tersebut, kira-kira Bu Lina mau mengambil apa? Keputusan apa? Terus jadi kayak ketika saya bukan mengajarkan guru Ya, sesuai dengan ini pertanyaannya. itu biasanya akan sekolah dulu dan kalau masih ada waktu saya bisa untuk belajar sendiri dulu karena kemampuan ini. Oke, berarti yang dari awalnya tadi mau mencapai kemudian jujur kepada guru, sekarang setelah melihat dampak negatif terhadap diri sendiri, kemudian tadi terhadap orang lain yaitu guru terhadap penilaian yang terhadap Lina, jadi akhirnya Lina memilih untuk apa tadi? Mencoba Jujur dan mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nah, oke, dari pertanyaan tadi teman-teman, kita bisa simpulkan sedikit bahwa apa yang menurut kita tadi dua pernyataan antara mau mencontek sama juga terhadap guru, kita harus tahu nih dampaknya terhadap kita sendiri. Lalu kita bisa membuat keputusan yang terbaik. Nah, karena keputusan yang bertanggung jawab itu adalah baik untuk diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan orang lain juga. Jadi sekarang seluruh Lina kalau misalnya ada di posisi itu, tadi ya seperti untuk bertanya kepada guru atau teman terdekat guru dan jujur terhadap guru, baru nanti mengerjakan sebaik mungkin. Oke, beri tepuk tangan dulu Pak. Nah, selanjutnya siapa? Kedua? Kedua, Sabila sudah. Sabila udah. Sabila lagi. Satu. Oke, satu mana satu? Ini aman. Apa ya? Nah, oke, Imam. Banyak. Mana? Jadi Yuda masih di awal ya tadi, nggak kena ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, nyaris. Berdiri kalau punya susah sih. Oh, dapat 5, Bu. Oke, 5. Ya, sini mana? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sama kayak Yurja ya. Kembali lagi ke Rina. Ternyata dalam 3, Lina biar dalam lagi. Wah, dapat 2 Ibu. Oh, dapat 2 mana? Rina di mana? 1, 2. Oh, iya. Oh, jadi 1. 1. Aduh. Mana? 1. Apa itu tadi? Oke, selamat untuk Ketika kamu berada di lingkungan pertemanan dan ada teman yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, apa yang akan terjadi? kira-kira apa? Kalau aku sendiri ya, Bu. Ya. Kalau misalnya aku setuju, ya. Terus kalau misalnya aku harus setuju, aku atuin aja. Aduin ke guru gitu ya. Iya. Kalau menurut Sabila, berarti kalau misalnya ada teman yang melanggar aturan, yang pertama dilakukan adalah menegur dulu. Dan kalau memang tidak bisa ditegur, jadi akan ada guru gitu ya. Kalau ada teman-teman yang lain, ya nggak? Oh, sama ya. Lanjutnya, oh saya, ya Sabila bisa kasih ke ibu. Oke. 6 lagi Bu. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah datang kan? Mengambil. Bagaimana jika kamu ingin melakukan sesuatu namun bertentangan dengan norma yang ada di tempat tinggalmu? Apa yang akan kamu lakukan? Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya nggak ngelakuin itu sih Bu.
Karena menurut saya kan norma di sebuah tempat ibadah itu udah bersama di masyarakat gitu. Jadi mungkin kalau saya masih di situ yang lebih baiknya saya mematuhi norma tersebut. Ya, berarti kalau misalnya yang diambil adalah mematuhi norma yang jadi masyarakat. Selama itu masih masuk akal. Oke, selama itu masih masuk akal ya. Kalau saya seperti ini, misal di tempat ibu, kalau misalnya yang perempuan itu habis isya tuh nggak boleh keluar rumah, sudah tidak boleh keluar rumah, seperti harus ada di dalam rumah. Jadi kalau misalnya ada eh, yang perempuan masih keluar rumah, itu nanti akan diadukan oleh orang tuanya, bisa kayak masih main atau masih berkeliaran di depan rumah. Itu menurut teman-teman gimana? Menurut saya itu bagus sih Bu, karena kan tahu ya nanti kalau misalnya ada kalau kita berbuka saja, kita juga nggak tahu ada wilayah apa aja yang bakal di kita. Terus juga kadang kan perempuan itu lebih mana ya Bu, apa ya kalau mau berantem juga kalah gitu ada. Jadi bagus sih Bu kalau menurut saya atau itu Kayak lebih mengurangi resiko nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari yang lain. Sama sih Bu. kalau dari saya mungkin karena itu bisa di masyarakat lebih baik dipatuhi ya Bu. Cuman nggak tahu kalau nanti punya aktivitas lain di lebih dari jam 7 mungkin diizinin ke orang tua gitu. Itu ke orang tua. Kalau dari Rina, Ya, saya sependapat sih sama teman-teman. Karena kan kita pasti punya kegiatan ya. mungkin aja kayak les gitu ya. Ini sudah orang memang itu besok dengan aktivitas. Berarti tadi kan ada dua pendapat yang berbeda yang pertama. Yang satu adalah apa tadi? Mematuhi, mengikuti. Yang kedua mengikuti tapi izin terlebih dahulu gitu ya. Nah, pastinya ini adalah teman-teman sudah tahu nih konsekuensinya. Tadi mungkin saya bilang konsekuensinya agar tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan, sama juga sih dia. Kalau dari Gilda sama Helena mungkin bisa diikuti, tapi kalau ada hal-hal yang mendesak itu bisa izin terlebih dahulu. Oke. Nah, itu sama-sama benar teman-teman. Jadi teman-teman harus yakin terhadap pilihan yang teman-teman buat. Mana seperti yang tadi permasalahan tadi harus izin terlebih dahulu ke orang tua, itu adalah langkah yang bagus yang bisa digunakan agar nantinya tidak menimbulkan misalnya fitnah atau malah jadi junjungan tangga gitu ya. Oke, selanjutnya ada Siti. Ini udah Dapat 10 Bu. Berapa 10? Oh iya. Oh iya, di sini 1 sampai 10 ya teman-teman. Tapi ada juga yang song tadi ya, yang nggak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hijau. sekali dari ini gambar istana. Kayaknya ini yang memimpin Siti ya. Bagi-bagi aja. Oke, Siti. Berikan contoh untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dari hal yang sederhana. Kira-kira dari pertanyaan itu, Siti tahu nggak gimana cara mengambil keputusan dari hal yang sederhana itu maksudnya bagaimana? Kalau saya misalnya ya Bu, saya nih punya uang 10.000. Nah, itu uang saku untuk 2 hari. Nah, tapi teman saya itu misalnya menurut saya untuk ikut dia jajan, jajannya itu 10.000 harganya. Tapi saya berpikir untuk tetap menghemat uang itu agar besok saya bisa jajan, masih bisa jajan. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi ada tadi yang dicontohkan Siti itu adalah hal yang sederhana. Cuma untuk mengatur uang jajan itu sudah salah satu bentuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, lanjut lagi kita ke Nurina. Ini Siti bukan lagi finish ini. Masih ada batu juli Bu. Oke, gimana ini? Oke, akan ya. Sabila, Mas yang belakang masih ada satu. Iya, udah 6. 6, coba mana 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yeay. Dapat 5. Oke, 5 mana lagi udah?
Obat ya, saya setuju. Ya, oke, berarti dapat Ya, skripsi ya. Yang susah. Apa dapat didampingi jika kita tidak bisa membuat keputusan dan bertanggung jawab pada diri kita sendiri? aplikatif kalau kita nggak bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apa yang tidak tidak? Yang pertama, menurut saya itu nanti mungkin resikonya jauh lebih besar ya. Kita tidak bisa bertanggung jawab. Mungkin hal tersebut nanti dapat merugikan. Itu misal jadi contoh dari diri saya sendiri atau contoh dari saya. Jadi membantu saya bertanggung jawab saya tidak bisa membuat kayak tadi saya ingin belajar tapi saya membuat keputusan yang salah mau minum kopi itu kan nggak bertanggung jawab karena sebenarnya saya tahu saya punya uang gitu mau minum kopi karena takut dan menjadikan keputusan jadi mungkin resikonya bisa lebih kalau saya mau menjadi keputusan Ya, betul. Jadi resikonya itu jangka panjang atau yang ke depan kayak tadi. Jadinya dia nggak bisa masuk sekolah, terus mungkin kalau ada pelajaran juga bisa tertinggal. Dan juga kalau misalnya kita nggak bisa mengambil keputusan atau dampak negatifnya itu mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab, itu kita bisa menjadi pribadi yang pelan teman-teman. Misalnya kayak tadi yang sudah dicontohkan saya, ada teman yang mau ke kanan, terus ada yang mau ke kiri juga. Terus aku bingung nih mau kemana, ke kanan atau ke kiri. Kan nggak bisa nih mengambil keputusan yang sesuai apa yang kita mau, akhirnya yang ke kanan, yang ke kiri, bingung kan akhirnya. Jadi dari kita nih kayak tidak ada pendirian seperti itu. Oke, mungkin saya ditaruh di sini. Oke, lanjut Siti. saya udah mau Waduh. mendekati kan sembilan sepuluh dapat 8. Dapat 8. Coba kita hitung bersama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, Lagi ya, berarti pemenangnya adalah Siti. Oke. Nah, tapi tadi teman-teman sudah sudah mendapat, mungkin ada yang dapat kupon pertanyaan atau kupon deskriptif sudah semua toh? Sudah. Oke. Ibu taruh sini terlebih dahulu ya. Apa ini namanya tadi? Iya. Oke. Dari permainan yang kita lakukan tadi kan sudah ada beberapa macam pertanyaan, kemudian beberapa pertanyaan deskriptif. Apa yang bisa teman-teman ambil? Saya dari tadi yang disampaikan, jadi saya lebih tahu bagaimana cara untuk memutuskan dan mempertanggungjawabkan itu apa aja yang harus saya pertimbangkan dari segala kisah resikonya dari dua pilihan itu dan dari itu dengan melihat dan mengukur kekurangan kelebihan dari masing itu saya misalnya yang bukan itu apa yang diambil apa gitu ya. Oke, nah sebelum menutup kegiatan kita, Ibu pengen tahu nih tentang perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini gimana? Saya ngerasa saya baru belajar tapi seru gitu. Belajar tapi seru ya, karena sambil tadi bermain game. Dari yang lain? Jadi saya tuh seneng Bu, jadi tahu tuh gimana nih cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi saya nggak tahu, saya jadi tahu banyak belajar dan seru Bu karena kita tuh belajarnya lewat game. Jadi saya sama banget ya, jadi kayak nggak terasa ya kalau Terasa. misalnya kita juga belajar. Iya. Dari yang lain gimana? saya baru tahu kalau para permainan juga bisa melatih kita buat bertanggung jawab mengambil keputusan. Karena mungkin tadi Nurina ada yang tadi ya pertanyaan tadi ya, sehingga Nurina itu tahu nih, dampak negatif terhadap keputusan ini apa, kalau orang lain apa, sehingga Nurina ini bisa membuat keputusan yang tepat gitu ya. Dan juga kalau setuju sih Bu sama Pak Siti dan jadi meskipun belajar tapi belajarnya sambil bermain jadi jadi lebih masuk gitu.
Oke, kalau gitu Ibu minta dua orang untuk menyimpulkan deh kegiatan kita atau materi kita hari ini. Siapa yang mau? Silakan. Jadi, Ya. ilmu dari saya ya Bu, Ya. saya mau menyebutkan bahwa tentunya kita untuk bisa memilih bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Tapi kita harus tahu dulu dampaknya, konsekuensinya, bagaimana benefit yang kita akan dapat kalau kita mengambil tanggung jawab yang tepat. Jadi seperti itu. Oke. Jadi dari situ kesimpulannya itu adalah gimana cara kita bisa memilih dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Satu lagi nih siapa? Mungkin Kita ya. belajar tentang bagaimana balik dan tanggung jawab kita terhadap keputusan yang kita ambil. Terus yang tadi kita bahas ini tentang bagaimana kita bisa dalam mempertimbangkan apa prioritasnya, apa manfaatnya, apa benefitnya, terus dan juga kita tuh bisa apa ya kita nggak timpangkan dengan segala Pada prinsip kita buat keputusan yang bertanggung jawab sampai akhir gitu ya. Oke, nah teman-teman, Ibu ingin menyimpulkan kegiatan kita pada bagian hari itu dulu ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar tentang apa itu pengambilan keputusan bertanggung jawab, kemudian cara memilih keputusan kita seperti dampak atau risikonya, kemudian benefitnya, terus tadi ada prioritasnya itu seperti apa, pentingnya juga pengambilan keputusan bagi diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, kira-kira teman-teman, kalau misalnya kita mengadakan kegiatan di kelompok lagi, teman-teman ingin topik apa atau apa yang akan kita bahas nih? Ada nggak yang mau overthinking dulu? Overthinking? Kalau enggak, kita dalam bentuk sosialisasi dulu. Saya bagaimana kita bisa menempatkan bersama ini menempatkan ini di lingkungan yang tepat gitu ya. Dari yang lain apa? mungkin biar waktu tertentu. Kalau dari saya mungkin sama kayak Mbak Ida soal penyelesaian diri. Iya, berarti ada dua suara ya untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Ida. Jadi mungkin untuk minggu depan kita akan mengadakan kegiatan yang akan membahas topik tentang bagaimana menempatkan diri yang tepat di lingkungan. Jadi nanti baru saya bilang seperti kemudian kuliner manajemen waktu gitu ya. Iya Bu. Oke, kalau kayak gitu Ibu cukupkan ya kegiatan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Ibu senang sekali bertemu dengan teman-teman. Nah, nantinya kita akan mengadakan kegiatan di kelompok tadi yang mungkin jauh lebih seru daripada ini juga. Nah, karena waktunya juga mau selesai jam istirahatnya, mau kembali ke kelas, Ibu cukupkan ya kegiatan kita ini. Nah, kalau sebelum itu Ibu kelupaan teman-teman. Ibu aja lembar kerja. Nanti Ibu akan bagikan. Mungkin sipil, Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada soal cerita nih teman-teman. Nah, soal ceritanya itu kan ada 1 dan 2 ya. Ya Bu. Nah, di situ ada petunjuknya dari soal cerita itu nanti kalian menyampaikan keputusan yang sesuai dengan pendapat kalian. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan bisa 3 hari lagi ya. Jadi kan kita sudah ada grup WhatsApp nih. Nanti Ibu infokan untuk pengumpulannya nanti difoto saja ke kelasnya ini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan lebih dahulu ya? Sudah Ya, itu Ibu cukupkan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini kita bisa berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih ya. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.